وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بين سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على نبي محمد Allahumma shalli ala sayyidina. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat tidak pernah henti-hentinya keluar dari mulut kita. Berzikir mengagungkan Allah tak pernah berhenti dari mulut dan hati kita, sehingga kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak pada saat wafat kita juga mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu Bapak pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada, kita langsung saja di segmen terakhir ini. Pertanyaan saya tolong dijawab nih sama guru-guru saya. Yang pertama sama Al-Ustadz Kiai Abdul Kafi. Tadi saya menanyakan ya, mengenai ayat, kenapa di ayat ini ya, di dalam surah Sajadah ini Allah menggunakan kata-kata ya air mani yang hina kalau di dalam terjemahannya begitu. Kenapa kok? Tapi di dalam ayat lain dikatakan dari sesuatu yang baik dan bersih. Nah di sini kenapa ini Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu di surah As-Sajadah ya. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'im mahin. Yang artinya kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air mani yang hina. Apa yang dimaksud dengan air mani yang hina? Para ulama tafsir memaparkan beberapa pendapatnya mengenai kenapa nutfah atau mohon maaf sperma itu disebut dengan air mani yang hina. Yang pertama adalah daripada zat itu sendiri. Yang namanya nutfah itu adalah berbentuk cairan, dan cairan itu betapa kecilnya kalau dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibandingkan dengan manusia itu sendiri berapa juta, berapa miliar kali lipat daripada satu sel sperma yang membuahi ovum telur daripada yang ada dimiliki perempuan. Itu betapa amat kecil dan sangat amat kasat mata. Maka begitu kecil. Itu dari unsur zatnya. Kemudian yang kedua, ulama tafsir mengatakan bahwa keluarnya daripada air mani itu adalah punten dari tempat yang kotor, yaitu adalah kantung kemih. Ya wallahu a'lam bagaimana prosesnya itu luar biasa. Ya artinya sama keluarnya. Maka kita itu dilahirkan daripada setetes mani yang pada hakikatnya tidak ada harganya. Kalaupun diinjak berapa juta itu sperma diinjak mati tidak masalah. Maka begitu hinanya, tapi kemudian Allah jadikan kita fi ahsani taqwim. Dengan sebaik-baiknya rupa. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya mancung ke jawab sendiri. Ada yang kulitnya putih, ada juga kulitnya yang jawab sendiri. Ada juga yang tinggi, ada juga yang gendut, ada yang iya, bukan body shaming ini namanya ya. Tapi itu mengingatkan kita bahwa kita kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya bukan manusia, tapi Allah kepada manusia. Allah ingin mengingatkan kita, manusia begitu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang patut disombongkan dari kita semua. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Kiai. Bu, jelas ya Bu ya, biar kata sekarang jadi orang kaya, hidup sukses, nggak ada yang disombongin sedikit pun buat dari diri kita sendiri ya Bu ya. Pak, bengong aja Bapak. Silakan Kiai Munawir, pertanyaan saya tadi bisa dijawab langsung ya. Orang-orang yang saat ini sedang muncul pendapat-pendapat baru bahwa bagi saya semua agama saya sama. Saya tidak memilih satu agama pun, tapi saya percaya sama Tuhan. Tapi saya nggak sholat, saya nggak apa. Ya, tapi itu termasuk orang yang udah keluar dari Islam nggak? Atau termasuk orang yang kafir kalau punya pendapat seperti itu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan luar biasa. Pertama, ketika kita mempercayai terhadapnya Tuhan. Kalau Tuhan kan banyak ya Bu ya. Kalau kita Tuhannya hanya Allah. Di dalam surah Kulhu, you know understand Kulhu?
Yes. Baca bareng qul huwallah. Allahu ahad. Nah, ini salah satu ayat yang tidak boleh ditafsirin, tetap haqqullah. Ini adalah milik Allah Subhanahu Wa ta'ala. ta'ala. Qul, katakanlah Allahus somad. Maqulul qaul di dalam kalimat ini adalah huwallahu ahad. Yang dikatakan oleh Allah adalah Allah esa, Allahus somad, Allah tempat bergantung. Katakan Allah itu esa, Allah tempat bergantung dan tempat menyembah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan tiada Tuhan selain Allah. Itu kira-kira. Nah, kalau orang percaya terhadap Tuhan terus kemudian tidak menjalankan perintahnya Atau itu, tidak memilih agama manapun, tapi dia percaya Tuhan, dia berbuat baik, dia yakin dia masuk surga, apakah dia, kalau yang tadinya beragama Islam, dia punya pemikiran seperti, apakah dia sudah keluar dari Islam? Itu pertanyaan saya. jawabannya adalah itu adalah termasuk orang yang keluar dari agama Islam. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Siap. Baik ya Allah, mudah-mudahan ini jadi ini ya Bu ya, karena pemahaman-pemahaman ini penting bagi kita, karena menjadi seorang muslim itu ya harus menjalankan syariatnya, menjalankan perintahnya, keyakinannya percaya kepada Allah Tuhan kita. Nabi Muhammad adalah Rasul kita ya, sholatnya dijalanin, perintahnya, naik haji dikerjakan, zakat dibayar, begitu ya Kiai ya? Betul, baik. Karena pesan Nabi begini Bang David, Ya. Rasulullah mengatakan ma'akhofa ala ummati, tidaklah umatku yang tidak aku takutkan kecuali orang-orang yang da'fal iman, orang yang lemah Kalau sudah lemah mau diajak kemana-mana korupsi ada yang begono orang ini datang. Baik, terima kasih banyak Kiai. Allahu Akbar. Terima kasih, ilmu hari ini begitu banyak ya. Dikatakan tema kita tadi adalah Al-Quran adalah pengingat agar hidup tidak kebablasan. Semoga dengan Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk dalam hidup kita bisa selamat ya. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kelak tidak hanya kita tapi juga seluruh anak keturunan kita masuk dalam surganya Allah kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu di penghujung acara mari kita berdoa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Kafi. Silakan Kiai, fadhal. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dhanbil azim wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli min jami'il ma'asi wadh-dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma barik lana fi ahlina wa auladina wa la tadarrahum wa waffiqhum ila ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil khair wa min ahlil Qur'an wa min ahlil ilm wa la taj'alna min ahli su'i wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa Ainus dimanapun saja berada, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke muka bumi ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah, menjadikan diri kita bermanfaat, dan di dalam menjalani hidup sudah ada pegangan hidup kita bagi kaum muslimin, yaitu Al-Quranul Karim. Jadikan Al-Quran pegangan hidup kita agar kita selamat dunia akhirat dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah.